Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Studi Kelayakan Investasi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil fokus group discussion terkait kelayakan investasi saham pada 3 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu ada PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM. Yang kedua ada PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR. Dan yang ketiga itu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan kode saham GOOD. Kami melakukan analisis berdasarkan laporan keuangan dan rasio keuangan terbaru serta penilaian nilai intrinsik menggunakan pendekatan discounted cash flow atau DCF. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan kami selaku analisis fundamental perusahaan Telkom Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap Telkom, di mana Telkom ini adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang sangat stabil. Berdasarkan data keuangan terbaru, total aset mencapai lebih dari 280 triliun, laba bersih di atas 20 triliun per tahun, dan untuk ROE-nya berada pada kisaran 15-18%, menunjukkan efektivitas pengelolaan modal. Dari sisi prospektifnya, yang dimana pertumbuhan layanan internet dan data terus meningkat, ekspansi bisnis digital seperti data center dan cloud memberikan potensi besar, dan hasil dari evaluasi saham Telkom saat ini terindikasi under value, yang dimana sehingga memberikan peluang capital gain ke depan. Dengan demikian, Telkom kami nilai sangat layak menjadi aset utama dalam portofolio investasi jangka panjang. Dan selanjutnya untuk pembahasan saham Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang saham MYOR, yang dimana saham dari Mayora ini merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia dengan brand yang sangat kuat seperti Kopiko, Roma, Energen, dan Torabika. Jadi berdasarkan dari hasil analisis mencatat bahwa PT Mayora ini memiliki total aset di atas 30 triliun, memiliki laba bersih stabil positif, yaitu terus menambah, dan ROE berada pada double digit, menunjukkan profitabilitas yang kompetitif. Jadi selain itu ada prospek pertumbuhan yang sangat didukung oleh ekspansi ekspor dari 100 negara. Lalu ada segmentasi pasar makanan dan minuman yang tahan krisis. Secara evaluasi, MYOR berada pada posisi harga yang wajar. Oleh karena itu, perusahaan Mayora ini kami nilai layak menjadi saham pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu PT Garuda Food. Baik, saya akan menjelaskan mengenai saham Garuda Food. Selanjutnya, Garuda Food merupakan produsen makanan dan minuman dengan brand yang sangat kuat seperti Geri, Coklatos, dan Kacang Garuda, di mana berdasarkan data keuangan terbaru 2024, total aset lebih dari 11 triliun, pertumbuhan penjualan stabil seiring kenaikan konsumsi masyarakat. Lalu return on equity single digit namun masih positif dan meningkat. Prospek usaha didukung oleh pertumbuhan pasar snack di Indonesia yang masih sangat luas serta peningkatan penjualan ekspor. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, dari hasil diskusi kami menetapkan pembagian dana investasi sebesar 200.000. Yang pertama, itu pada perusahaan telekomunikasi, itu sebesar 100.000 dengan persentase 50% sebagai saham inti dan paling stabil. Yang kedua,
pada perusahaan Mayora Indah Tbk, yaitu 50.000 dengan presentasi 25% sebagai saham dengan potensi pertumbuhan tinggi. Dan yang ketiga, pada perusahaan Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk senilai 50.000 dengan presentasi 25% untuk diversifikasi sektor konsumsi domestik. Jadi strategi diversifikasi ini menjaga portofolio agar tetap optimal antara stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. PT Telkom dengan kode saham TLKM adalah investasi yang paling layak karena kinerja keuangannya yang solid, prospek digitalnya yang kuat, dan valuasi masih menarik. Sekian presentasi mengenai penyampaian hasil fokus group discussion tentang studi kelayakan investasi saham pada 3 perusahaan pada kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.